Assalamualaikum. Di zaman pandemi sekarang ya, yang rutin naik kereta api, rutin naik pesawat, rutin ketemu VIP, itu dikit-dikit mesti cek antigen atau PCR. Seminggu bisa 3 kali itu atau lebih. Perasaan kok jadi ribet ya, harus bayar pula. Kenapa nggak sekalian aja cek antibody? Kalau hasil cek antibody itu hasilnya kan bisa berlaku beberapa bulan kali ya. Semoga ini para pihak mau mempertimbangkan dan bukannya mikir agendanya sendiri untuk mengeduk keuntungan dari tes yang bolak-balik itu. Ribetnya di mana sih model yang sekarang? Yuk kita tinjau. Ribet pertama itu tuh hidung diurak-urak. Sedunia ini nggak ada yang suka. Ore, besok gue mau diurak-urak petugas. Nggak ada tuh yang pernah kekirangan seperti itu. Semua orang itu sama, kepaksa. Yang kedua, kebayang dong ya, yang rutin naik pesawat atau ketemu VIP, bisa iritasi tuh batinnya. Hidung sih mungkin lowernya cuma dikit. Yang ketiga, mesti bayar pula, kadang antri. Ekonomi biaya tinggi nih, bisnis transportasi, pariwisata, semacam itu jadinya serasa habis jatuh ketimpa tangga. Ribet keempat, apakah 100% efektif? Ternyata tidak juga. H plus 24 negatif, bisa aja H plus 12 positif, tapi nggak ketahuan. Kalau yang rentan bisa kayak gitu, ribu nih. Hal yang kelima, buat para penyintas, terus yang udah di booster vaksin, yang antibody levelnya udah ribuan melimpah ruah. Apa coba gunanya PCR dan antigen itu? Mubazir, sudah hidung teraniaya, bayar pula, for nothing, dan seterusnya. Kerugian lain silahkan komen para pemirsa. Ini sekedar usul ya. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk diizinkan ada 4 cara pengecekan. Cara pertama, vaksinasi plus PCR. Cara kedua, vaksinasi plus antigen. Cara ketiga, vaksinasi plus hasil cek antibodi COVID. Cara keempat, kalau belum vaksinasi, dia merupakan penyintas yang terverifikasi plus hasil cek antibodi. Nah, bahkan penyintas, kalau hasil cek antibodinya sudah ribuan, insya Allah tidak akan ketularan COVID. Dan juga tidak menularkan. Penelitiannya udah banyak tuh kayak gitu. Jadi kalau pakai 4 cara ini, bahkan yang belum tervaksinasi, kalau udah jadi penyintas yang antibodinya solid, bisa diloloskan aman kemana-mana. Apa keuntungannya dari ini? Pertama, secara amannya ini tetap dapat. Kemudian yang kedua, ini menyempitkan celah keamanan. Kalau PCR dan antigen kan tadi ada celahnya tuh, antara saat diperiksa dan saat keberangkatan. Sebaliknya, kalau antibodi sudah solid, nggak mungkin lah beberapa hari kemudian antibodinya anjlok mendadak. KRD zaman dulu sih suka anjlok mendadak, tapi antibodi bukanlah KRD. Keuntungan ketiga, kewaspadaan diri meningkat. Yang sudah vaksin atau penyintas jadi lebih waspada dan tidak jumawa kalau dia tahu antibodinya belum melampaui threshold. Dan ujungnya kita semua akan jadi lebih aman. Bahkan untuk masuk mall bisa dipersyaratkan juga selain vaksinasi ada hasil tes antibodi supaya lebih aman lagi, atau checking di jalur mudik. Keuntungan keempat, nggak perlu keseringan, jadi lebih praktis. Kalau PCR mesti 3 hari sekali, antigen setiap 24 jam, antibody checking ini bisa mungkin 30 hari sekali atau bahkan 3 bulan sekali, atau sesuai rekomendasi para ahli. Keuntungan kelima, jatuh-jatuhnya lebih murah. Cek antibody harganya 250 ribuan, tapi berlaku lama. Jatuhnya lebih murah kemana-mana. Penghematan untuk tiap-tiap orang dan juga penghematan nasional ini jadinya. Ini bisa jadi booster untuk menggeliatnya lagi bisnis transportasi dan pariwisata. Ekonomi biaya tinggi tergerus. Keuntungan keenam, ini mengurangi potensi kerumunan di bandara dan stasiun. Karena ngeceknya nggak harus bolak-balik, sudah ada di aplikasi, potensi kerumunan di titik-titik periksa jadi lebih menurun. Kemudian yang ketujuh, buat penyintas yang belum divaksin, ini juga solusi. Yang kedelapan, bermanfaat juga secara ilmiah. Setelah masuk aplikasi, data terkumpul, ini bisa jadi bahan untuk penelitian ke depannya. Ngumpulin data antibodi COVID berjuta-juta orang, susah kan ya kalau nggak pakai cara ini. Keuntungan ke-9, bisa sekaligus cek yang lain. Sekalian diambil darah, sekali tusuk bisa kan, sekalian ngecek kadar gula gitu misalnya, atau apa. Sedangkan kalau diurak-urak di hidung kita, selain cek COVID, apa iya ngecek kualitas upil itu segitu pentingnya untuk dilakukan berulang kali? Keuntungan lain ya udahlah, silahkan komen para pemirsa.
Apakah ada kerugiannya? Nah, mestinya ada juga nih. Supaya fair kita harus sebutkan kerugiannya. Kerugian pertama, keuntungan dan kerjaan para pengecek antigen dan PCR jadi menurun. Bergeser ke lab-lab pemeriksa antibodi. Gantian lah bro. Kerugian kedua, lab-lab pemeriksa antibodi harus lebih disiapkan. Biasanya ngeceknya cuma 1-2 orang, sekarang bakal jadi lebih banyak kan ya. Hal yang ketiga, aplikasi gitu ya, Peduli Lindungi atau sistem verifikasi harus dimodif. Ya iyalah, ajaib tuh. Kalau nggak dimodif, tahu-tahu bisa menyesuaikan sendiri. Yang keempat, itu kalau yang takut sama jarum suntik, nasib lah kalau itu. Habis mereka nggak nurut sih sama nasihat Pak Ustadz. Janganlah kalian takut pada jarum, takutlah hanya kepada Allah. Gitu kan ya nasihatnya. Oke lah, semoga para punggawa bisa mempertimbangkan cara ini. Tapi, andaikan pun secara resminya belum, perusahaan-perusahaan atau bisnis bisa duluan kali ya coba pakai cara ini di tempat kerja. Daripada pegawai bolak-balik diogrok-ogrok hidungnya, disuruh aja mereka cek level antibodi COVID. Kalau hasilnya sudah jauh di atas ambang, tenanglah kalian semua sampai berbulan-bulan ke depan. Perusahaan dan para karyawan aman, hemat biaya pula. Oke lah, sekian dulu. Lebih kurangnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang mau komen. Kalau ide-idenya dianggap salah, dikoreksi habis-habisan juga boleh. Terima kasih sebelumnya. Salam.